Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan hampir setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budaya tertentu? Baik teman-teman, sebelum memasuki materi pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, teman-teman dapat memahami keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua, teman-teman dapat mengetahui bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, teman-teman dapat mengetahui sikap dalam menghargai keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang luas. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 38 provinsi, dan setiap provinsi memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di setiap daerah. Tahukah kamu apakah bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia? Indonesia memiliki keragaman sebagai identitas bangsa. Bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia yaitu yang pertama keragaman suku bangsa, yang kedua keragaman bahasa daerah, yang ketiga keragaman rumah adat, yang keempat keragaman tarian daerah, yang kelima keragaman pakaian adat, yang keenam keragaman senjata tradisional, dan yang ketujuh keragaman alat musik tradisional. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa merupakan sekelompok golongan yang tinggal bersama di suatu tempat dan memiliki budaya yang sama. Ada ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas keragaman suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh yang berasal dari Provinsi Aceh, suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, suku Minangkabau yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Namun, tidak hanya itu, di Pulau Sumatera juga terdapat suku Talang Mamak yang berasal dari Provinsi Riau, suku Anak Dalam yang berasal dari Provinsi Jambi, suku Pasemah yang berasal dari Sumatera Selatan, dan suku Enggano yang berasal dari Bengkulu. Selanjutnya, kita beralih ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi dari Provinsi DKI Jakarta, suku Sunda dari Provinsi Jawa Barat, suku Baduy dari Provinsi Banten, suku Jawa dari Provinsi Jawa Tengah, dan suku Madura yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Namun, tidak hanya itu, di Pulau Jawa juga terdapat suku lainnya, seperti suku Samin, suku Tengger, suku Osing, dan suku Bawean. Wilayah selanjutnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Bali, seperti yang kita kenal, tentunya terdapat suku Bali. Lalu, di Nusa Tenggara Barat terdapat suku Sasak. Kemudian, di wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat suku Alor. Namun, di wilayah Nusa Tenggara Timur tentunya terdapat suku lainnya seperti suku Sumba dan suku Rote. Selanjutnya, kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, suku Tidung, suku Dayak Baku Mampai, suku Kutai, dan suku-suku lainnya. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Talaut, suku Ampana, suku Toraja,
suku Bugis, suku Mandar, suku Buton, suku Makassar, suku Minahasa, suku Mongondo, dan suku-suku lainnya. Kita beralih ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ini terdapat suku Ambon, suku Kei, suku Tandibar, suku Seram, suku Ternate, dan suku-suku lainnya. Yang terakhir yaitu Pulau Papua. Di dalam Pulau Papua terdapat suku Dani, suku Asmat, suku Sentani, dan suku Biak. Suku bangsa tersebut hanyalah sebagian dari jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Tentunya, masih banyak suku bangsa lain yang tersebar di wilayah Nusantara. Dan setiap suku bangsa di Indonesia tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bentuk keragaman yang kedua yaitu bahasa daerah. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan secara turun-temurun di suatu daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia tentunya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Untuk mempersatukannya, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut beberapa contoh bahasa daerah di Indonesia, antara lain bahasa Sunda digunakan di daerah Jawa Barat, bahasa Betawi digunakan di daerah DKI Jakarta, dan bahasa Jawa digunakan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, bentuk keragaman di Indonesia yang ketiga yaitu rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh suatu suku di daerah tertentu. Berikut ini beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia, antara lain Rumah Aceh atau Krong Bade berasal dari Aceh. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Rumah Kebaya dari DKI Jakarta, Rumah Kesepuhan dari Jawa Barat, Rumah Joglo dari Jawa Tengah, Gapura Candi Bentar dari Bali, Rumah Panjang dari Kalimantan Barat, Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Rumah Baileo dari Maluku, dan Rumah Honai dari Papua. Bentuk keragaman yang keempat yaitu tarian daerah. Tarian daerah merupakan tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian daerah biasanya menjadi ciri khas pada saat pertunjukan upacara adat maupun peristiwa penting lainnya. Berikut ini beberapa tarian yang ada di Indonesia. Tari Saman dari Aceh, Tari Piring dari Sumatera Barat, Tari Topeng dari DKI Jakarta, Tari Jaipong dari Jawa Barat, Tari Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Remo dari Jawa Timur, kemudian Tari Kipas dari Sulawesi Selatan, dan Tari Pendet dari Bali. Keragaman yang kelima yaitu pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya dalam acara pernikahan ataupun tradisi adat daerah setempat. Berikut ini beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat Ule Balang dari Aceh, pakaian adat Kebaya dari Jawa Barat, pakaian adat Cele dari Maluku, pakaian adat Bodo dari Sulawesi Selatan, pakaian adat Pesaan dari Jawa Timur,
pakaian adat Bundokan Duang dari Sumatera Barat, dan pakaian adat rok rumbai dan koteka dari Papua. Keragaman Indonesia yang keenam yaitu senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Setiap daerah tentu memiliki senjata tradisional dengan fungsi dan maknanya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh senjata tradisional yang ada di Indonesia. Senjata tradisional rencong dari Aceh, senjata tradisional golok dari DKI Jakarta, senjata tradisional kujang dari Jawa Barat, senjata tradisional keris dari Jawa Tengah, senjata tradisional celurit dari Jawa Timur, senjata tradisional mandau dari Kalimantan Barat, senjata tradisional panah dan tombak dari Papua. Selanjutnya, bentuk keragaman di Indonesia yang ketujuh yaitu alat musik tradisional. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang digunakan dalam berbagai acara, sesuai dengan adat istiadat daerah setempat. Berikut beberapa contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Alat musik tradisional angklung dari Jawa Barat, alat musik tradisional tanjidor dari DKI Jakarta, alat musik tradisional sasando dari Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional kolintang dari Sulawesi Utara, dan alat musik tifa dari Papua. Masyarakat di Indonesia hidup dalam keberagaman suku dan budayanya. Keberagaman suku dan budaya ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perbedaan ras asal, yang kedua, perbedaan lingkungan geografis, yang ketiga, perbedaan latar belakang sejarah, dan yang keempat, perbedaan agama ataupun kepercayaan yang dianut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budayanya. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik harus mampu bersikap untuk menghargai setiap perbedaan tersebut. Berikut ini beberapa sikap untuk menghargai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Antara lain, yang pertama saling menghormati. Karena tentunya setiap suku memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, menerima suku bangsa lain, yaitu dengan cara bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan adanya ras, suku, agama, maupun golongan. Yang ketiga, tidak menjelekkan, menghina, maupun merendahkan suku bangsa lain. Yang keempat, saling tolong-menolong. Karena dengan saling tolong-menolong, berarti kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang kelima, ikut serta dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setelah mendapatkan informasi mengenai suku dan budaya yang ada di Indonesia, siapkan alat tulismu, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sekian materi pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.